Pembangunan dan perkembangan sistem hukum Indonesia. Pengaruh ekonomi terhadap corak atau warna suatu sistem hukum adalah sangat dominan dan memiliki pengaruh yang signifikan. Begitu pula dalam proses pembentukan dan pembinaan hukum nasional Indonesia, maka keberadaan hukum adat harus tetap dipertimbangkan sehubungan dengan perubahan-perubahan ekonomi dan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman. Suatu fakta yang tidak dapat diingkari bahwa corak dan bentuk masyarakat Indonesia adalah bersifat heterogen. Dengan demikian, sistem hukum nasional harus mampu memberi perlindungan dan pengayoman dalam interaksi kehidupan bersama sebagai suatu bangsa yang majemuk atau pluralistik yang berproses dalam subsistem ekonomi dan subsistem sosial yang berbeda-beda. Berkaitan dengan konteks menanamkan sikap semangat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka unifikasi hukum Indonesia seyogianya tidak diartikan sebagai suatu pola tertentu, atau dengan kata lain sebagai satu macam kaidah hukum yang corak dan isinya sama untuk seluruh lapisan atau kelompok masyarakat. Sebaliknya, diharapkan agar setiap pranata hukum yang dibentuk dapat mengadakan pembedaan atau diferensiasi antara pranata hukum yang satu dengan pranata hukum yang lain dalam lingkup dan suasana kehidupan masyarakat agraris, kehidupan masyarakat sosial, maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Dalam pembentukan sistem hukum nasional, secara prinsip harus tetap berlandaskan wawasan nasional atau unifikasi hukum. Begitu pula demi terwujudnya keadilan, maka penerapan keberlakuan hukum dan peraturan perundang-undangan harus tetap berpedoman pada asas Bhinneka Tunggal Ika, sehingga baik cita-cita unifikasi hukum maupun cita-cita keadilan memiliki harmonisasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Heterogenitas atau pluralitas atau pluralistik yang merupakan ciri hukum Indonesia sejak dahulu, sejak pemerintahan Hindia Belanda, di mana ada pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap golongan masyarakat yang juga berimbas pada hukum yang berlaku terhadap golongan-golongan tersebut, yang pada hakikatnya saat ini sudah ditiadakan, sudah dihapuskan. Nah, heterogenitas atau pluralitas yang merupakan ciri hukum Indonesia sejak dahulu tersebut pada dasarnya meliputi dua subsistem hukum, yaitu subsistem hukum adat atau masyarakat lokal dan kaidah-kaidah hukum agama, dan subsistem hukum barat, di mana seyogianya seharusnya tetap terpelihara dalam suasana Bhinneka Tunggal Ika seiring atau bersamaan dengan upaya
pembangunan sistem hukum nasional. Meskipun seluruh hukum nasional harus bersumber dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertulis atau hukum dasar tertulis yang tertinggi, akan tetapi perbedaan masing-masing peradaban lokal dan nilai-nilai kultural masyarakat harus mendapat perhatian prioritas, bahkan harus memiliki saluran dalam pembangunan hukum nasional atau tata hukum Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan dan pembentukan unifikasi hukum nasional itu terakomodir dalam setiap kebijakan-kebijakan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang membentuk perda dan peraturan-peraturan daerah lainnya. Demikian ulasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam Indonesia sejahtera dari saya, AP Hamonangan Hutauruk. Terima kasih.